Menuntun kita mencapai potensi tertinggi manusia, mencapai potensi spiritualitas tertinggi yang bisa dicapai manusia secara bertahap. Mulai dari level paling dasar kita diperkenalkan karma wibangga untuk kita tahu bahwa ini loh, hidup kita itu ada konsekuensinya. Apapun tindakan kita yang disebut karma ini akarnya kata kar, atau itu yang kata karya, kriya, kerja, creation. Ini artinya tindakan, action kita. Ini semua ada konsekuensi. Dengan memahami tindakan dan konsekuensinya, itu kita menjadi bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tidak di sini diajarkan gambar-gambar, misalkan di dalam relief itu bukan untuk nakut-nakuti atau memaksa orang yang melihat gambar itu jadi merasa harus mengikuti ajaran itu. Tidak. Ini ajaran ini terbuka, ditunjukkan sebagai pengetahuan. Ini loh, kalau kamu berbuat yang berguna, bermanfaat, dampaknya seperti ini, kegunaannya seperti ini, kamu akan mendapat kebajikan dan manfaat, kebahagiaan seperti ini. Kalau kamu melakukan tindakan yang tidak bermanfaat atau merugikan yang lain, nanti kamu akan mendapat masalah dan berbagai kendala hidup, celaka dan sebagainya seperti ini. Nah, melalui ajaran yang demikian, manusia diajarkan menjadi dewasa. Dengan tindakannya itu bertanggung jawab. Tidak karena takut-takuti oleh doktrin surga neraka misalnya, bukan seperti itu, tapi ada kesadaran yang tumbuh. Karena saya ingin bahagia seperti orang lain juga ingin bahagia, maka saya melakukan tindakan yang berguna. Karena tindakan berguna dampaknya membahagiakan. Jadi sesederhana itu. Kalau saya melakukan tindakan yang merugikan yang lain, saya nanti akan mendapat masalah, menderita. Dan orang memilih mana yang baik untuknya dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi karma mengajarkan ini menjadi manusia dewasa. Di dalam Buddha Dharma sendiri, karena ini sumbernya ajaran Buddha, karma ini kalau Buddha menekankannya, yang aku maksudkan sebagai karma ada niat, motivasi atau cetana. Niat itulah yang dinamakan karma. Mungkin terjadi pergeserannya ke budaya kita hari ini ya. Budaya kita hari ini, orang Jawa misalkan atau orang di Indonesia itu sebenarnya nggak asing kalau mendengar kata karma kan gitu. Tapi selalu konotasinya karma itu dikaitkan dengan hal-hal yang buruk. Kalau lagi susah, kena sial, kena masalah, kena karmanya. Tapi kalau yang lagi bahagia, happy itu nggak juga. Nah, ini memang sudah terjadi pergeseran wawasan, ya, degradasi dari pengetahuan ini. Nah, melalui pembelajaran ini lagi, kalau kita memang berniat memiliki wawasan yang lebih tepat, kita bisa apapun tindakan baik ataupun buruk itu karma sejauh dia dilandasi niat dan motivasi, itu yang menjadi ukuran. Kemudian dalam karma wibangga ini juga dengan berbagai contoh reliefnya dan penggambaran di sana yang total berjumlah 160 panel, itu mengajarkan kita bagaimana caranya hidup bersusila, hidup yang harmonis dengan lingkungan, hidup yang selaras dengan yang itu akan berguna untuk kita. Kemudian karma wibangga ini juga mengingatkan kita untuk menambah kapasitas kita. Jadi manusia itu nggak cuma makan, tidur, memuaskan nafsu dan seksualitas, lalu di sela-sela itu ya bikin kegiatan macam-macam, senang sana sini. Setelah itu tinggal nunggu mati, bukan cuma itu, beranak pinak, bukan cuma itu. Tapi kemudian ditunjukkan ini loh, kita punya peluang untuk jadi manusia yang nggak cuma memenuhi kebutuhan habitual dan kebutuhan dasarnya saja. Kita bisa meningkat level kita sampai menjadi orang dengan kapasitas yang lebih, dengan kemampuan kita. Nah, di Borobudur ada konsep yang kurang pas yang selama ini bahkan sudah dipublikasikan oleh berbagai pihak dan seolah-olah sudah menjadi pengetahuan baku bahwa Borobudur itu dibagi menjadi 3 bagian, kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa. Ini juga menjadi pengertian yang salah kaprah, yang keliru total sebenarnya. Dan ini kemudian salah satunya dibuktikan dengan penelitian di karma wibangga ini.
Kalau namanya kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu, itu kama dhatu itu artinya dhatu itu alam, keadaan, lingkungan yang tadi digabung dengan kama artinya nafsu. Jadi di sini adalah yang disebut kama dhatu itu alam di mana tempat kita memenuhi hasrat kita, kepuasan indera kita. Nah, itu di kama dhatu. Lalu rupa dhatu ini alam di mana orang-orang yang menikmati kondisi meditatif yang menggunakan objek rupa fisik. Kemudian arupa dhatu ini alam semedi, alam meditasi juga yang menggunakan objek tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa wujud. Ini sebagai pengalaman meditatifnya untuk mencapai kualitas batin yang tinggi. 3 alam ini itu tidak tepat kalau kemudian dimasukkan ke skema Borobudur yang terdiri dari 5 sutra tadi ya. Dari karma wibangga sampai ke atas. Misalkan kalau ditempatkan kama dhatunya dengan karma wibangga, oke lah, itu masih nyambung. Misalkan dilihat secara garis besar gitu saja ya, secara bodohnya saja, itu seolah-olah kama dhatu dengan karma wibangga kok namanya mirip gitu, selaras gitu. Lalu yang ke atas itu kan ada Lalita Wistara dan Jataka Awadana dan Lalita Wistara. Kalau Jataka Awadana dan Lalita Wistara itu dimasukkan di rupa dhatu, jelas nggak cocok, karena itu ceritanya sudah lain. Kama dhatu terlalu sempit, rupa dhatu terlalu sempit untuk membahas Jataka Awadana dan Lalita Wistara misalnya. Lalu arupa dhatu, kalau arupa dhatu ini ditaruh di atas, misalkan dihubungkan dengan hanya Gandhavyuha dan stupa di Dharma Dhatu, itu stupa yang berderet itu sampai itu disebut area Dharma Dhatu ya. Jadi nggak nyambung juga arupa dhatu, sehingga ini konsep atau teori Borobudur dibagi 3 menjadi kama dhatu, rupa dhatu ini keliru total. Nah, ternyata kama dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu itu sudah selesai dibahas di karma wibangga. Di relief karma wibangga yang 160 relief itu, di reliefnya yang jadi kisah di 160 relief ini sudah menggambarkan bagaimana sih orang-orang, pengalaman-pengalaman orang-orang di sini yang digambarkan di relief ini, yang hidupnya hanya untuk sekedar memuaskan kesenangan, itu sudah dijelaskan dengan lengkap, dengan luas gitu, di sini di karma wibangga, yang kemudian memiliki dampak terhadap kehidupannya. Misalkan ketika orang yang kenapa ada orang cantik, orang jelek, kenapa orang terlahir menjadi unggas misalkan, atau menjadi makhluk-makhluk tertentu, itu karena dia menikmati kesenangan-kesenangan indranya ini dengan cara-cara tertentu yang kemudian cenderung mendorong dia, perbuatannya, karmanya bisa mendorong ke kelahiran dalam wujud tertentu. Ini di karma dhatu, ini cerita tentang kama dhatu. Misalkan ini tentang orang yang gemar membunuh, menangkap ikan, menjerat binatang dan sebagainya. Ini kan kesenangan-kesenangan indera ya, di masa itu hingga sampai sekarang juga. Nah, ini akan mendorong pada dampaknya ke usianya pendek dan sebagainya. Ini dan seterusnya. Di sini ada berbagai macam, misalkan kenapa orang buruk rupa. Kalau buruk rupa itu misalkan suka ngejek orang yang mukanya jelek gitu. Itu akan cenderung kita jadi nanti jadi jelek. Atau karena marah-marah, itu dampak-dampak semacam ini dijelaskan di dalam karma wibangga. Itu selesai. Terus yang rupa dhatu ini juga selesai penggambarannya nah ini misalkan ini bahkan sampai yang rupa wacara dewa. Terus ini rupa wacara ya, atau rupa dhatu. Jadi ini penggambaran alam rupa dhatu ya, disebut rupa dhatu. Itu sudah selesai dibahas juga, yaitu di 10 sebab terlahir itu kita akan bisa terlahir di alam rupa dhatu ini jika kita mengembangkan meditasi dengan objek rupa dan melakukan itu nanti bisa kemudian ini penggambaran di arupa dhatu. Rupa dhatu ini atau arupa wacara dewa nama alamnya ini juga kalau kita mengembangkan meditasi dengan objek tanpa rupa, tanpa wujud, itu kita akan lahir di alam. Dan ini semua alamnya adalah lingkungan yang disebut samsara, masih up and down. Ya, samsara artinya ya akan bisa
terus berputar-putar di situ dan kembali ke situ. Kalau selama belum tuntas, belum mencapai yang disebut nirwana atau nibbana, itu kita akan berputar-putar di sini. Jadi yang misalkan sudah sampai ke alam yang cukup tinggi, yang salah satu alam tertingginya kan karma arupa dhatu ini, bisa saja merosot kualitasnya dari kemampuan kebajikannya, dari pengembangan meditatifnya itu bisa saja kualitasnya merosot, dia turun jatuh ke alam. Jadi selesai di sini, maka kemudian kita simpulkan konsep tiga dhatu untuk menghidup itu tidak tepat dan lupakan saja lah, jangan pakai pembagian itu. Kemudian dari studi ini kami menemukan akan jauh lebih pas kalau kita